Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan materi Kitabul Janaiz min Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Wajiz. Dan kita sekarang sampai pada halaman 129 dari buku Tarjamah, poin 9.3, apa yang bermanfaat bagi mayit. Ini pembahasan yang cukup besar karena berkaitan dengan nasib kita setelah mati, yang bisa kita persiapkan di masa hidup. Dan pembahasannya ada dua, yaitu amal pribadi, yang kedua amal orang lain untuk kita yang mati. Orang yang telah mati mendapatkan manfaat dari dua jalur tadi, amal pribadinya, yang kedua amal orang yang hidup untuknya, baik anaknya maupun orang lain yang tidak ada hubungan nasab sekalipun. Dan di sini penulis, yakni Syekh Dr. Abdul Azim Badawi, mengikuti pendapat gurunya Syekh Albani rahimahullah, yang mengikuti pendapat minoritas dalam masalah ini, yakni tidak sampainya amalan badaniyah yang bersifat badan dari orang yang hidup untuk orang yang mati, yakni sholat, puasa, dan qiraah, membaca Quran. Ini yang diperselisihkan oleh ahli ilmu, apakah sampai pahalanya jika dihadiahkan kepada orang yang telah mati ataukah tidak. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, la yasil, tidak sampai. Dan ini pendapat minoritas. Adapun pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim, dipilih oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bahkan dipilih oleh Al-Faqih Ibnu Utsaimin. Al-Faqih Ibnu Utsaimin, bahkan gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yakni sampainya hal-hal tersebut, yakni sholat, puasa, tilawah. Adapun yang lainnya disepakati sampai, seperti apa? Doa, istighfar, mensolati janazah untuk si mayit, sedekah atas nama mayit, memerdekakan budak atas nama mayit, maupun amal wajib yang bisa diwakilkan, umpamanya haji, umroh, puasa nazar, puasa kafarat, puasa Ramadan. Itu bisa, karena bisa diwakilkan. Man mata wa alaihi siyam sawma anhu waliyuhu, siapa yang mati dalam keadaan memiliki tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Ini sepakat ahli ilmu, balaghahu dzalik, sampai ke mayit. Ternyata yang mereka perselisihkan cukup sedikit. Ini puasa sunnah ya. Ini pun juga nggak disepakati, karena sebagian ulama mengatakan menukil
bahkan yang ijma itu sampai seperti dalam bukunya Syekh Dr. Said bin Ali Wahaf Al-Qahtani menukil guru Syekh bin Baz rahimahullah yang mengatakan bahwasanya sampainya puasa sunnah maupun yang wajib secara mutlak kepada mayit, dan itu adalah pendapat ijma ulama. Kalau kita sempitkan lagi, maka sholat dan tilawah Al-Quran atas nama mayit ini yang diperselisihkan oleh ahli ilmu. Baik, sekarang kita baca. Berarti yang di sini semuanya adalah yang disepakati. Pertama, doa seorang muslim untuknya, yakni doa orang yang hidup sampai dan bermanfaat bagi orang yang mati. Doa apa? Doa istighfar maupun doa selain istighfar. Apa contohnya? Doa selain istighfar, mendoakan agar diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya, diganti dengan keluarga yang lebih baik tempat tinggalnya, kemudian apalagi dimudahkan hisabnya, ya, dimasukkan ke dalam surga, dijaga dari api neraka, dan seterusnya. Selain istighfar sampai nafa'ahu dzalik, bermanfaat untuknya. Baik, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni para sahabat Nabi, mereka berdoa, yakni mendoakan para sahabat Nabi, wahai Rabb kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, yakni para sahabat. Dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami ada rasa kebencian kepada seorang pun dari mereka. Wahai Rabb kami, engkau maha lembut lagi maha penyayang. Ini ayat yang secara khusus untuk sahabat Nabi, kemudian secara umum untuk semua manusia, menunjukkan bahwasanya orang yang telah meninggal mendapatkan manfaat dari doa orang yang hidup. Dalam surah Muhammad Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Muhammad, ilmuilah la ilaha illallah, serta mintalah ampun untuk dosamu, serta untuk dosa orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Bahkan Nabi SAW bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Siapa yang mendoakan orang-orang beriman, yakni mutlak hidup maupun mati, maka Allah menulis untuknya kebaikan sebanyak orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nabi Ibrahim di antara doanya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta semua orang beriman pada hari penghisaban, umum, hidup dan mati. Ya. Doa Nabi Nuh alaihissalam, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan siapapun yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, serta semua orang beriman laki maupun perempuan. Ya, ini telah ijma'
ahli ilmu bahwasanya doa orang yang hidup bermanfaat bagi orang yang telah mati tanpa ada niza', perselisihan di antara mereka. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la khilafa baina ulama'i as-sunnati wal jamaah fi usuli thawabil ibadat al-maliyah. Tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu ahlu sunnah wal jamaah tentang sampainya menghadiahkan pahala dari ibadah-ibadah yang sifatnya harta. Kata beliau, kas-shadaqati wal itqi, seperti sedekah dan memerdekakan budak. Kama yasilu ilaihi, sebagaimana sampai juga ya ad-du'a, doa, wal istighfar, istighfar, was salatu alaihi salatal janazah, mensolati salat janazah, wa du'a'u inda qabri, mendoakannya di kuburannya. Ini ijma' ahli ilmu tentang sampainya dan bermanfaat untuknya. Kata beliau, wa tanaza'u fi al-a'mal al-badaniyah. Mereka hanya berselisih pendapat tentang amal-amal yang sifatnya badan. Kas-shaumi was-shadaqah wal qiraah, seperti puasa, salat ya, dan tilawah. Ini tiga yang diperselisihkan ya. Apa tadi? Puasa, salat, tilawah. Artinya contoh ya, Al-Fatihah untuk si fulan. Contoh, puasa Kamis pahalanya untuk temanku yang kemarin meninggal. Mereka berselisih pendapat. Kata Ibn Taimiyah, was-sahih annal jami' yasilu ilaihi. Yang benar semuanya sampai untuk mayit. Maka Ibn Taimiyah termasuk ulama yang mengikuti pendapat jumhur dalam masalah ini. Dan salafnya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang pendapat beliau dikumpulkan oleh muridnya atau murid dari murid-muridnya Abu Bakar Al-Khallal dalam kitabnya Al-Qiraah Indal Qabr, membaca Al-Quran di sisi kuburan, yang ditahqiq oleh Syekh Syu'aib bin Mahmud Al-Arnaud, dan beliau menukil juga tahqiq para ulama yang seperti itu, seperti Ibnu Qayyim ya, dalam kitabnya Ar-Ruh, seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan yang lainnya. Bahkan di situ ada sanad yang sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, sanadnya seperti matahari. Ini saking sahihnya antara Abu Bakar Al-Khallal ya, yang hanya melewati 2 orang sampai ke Syafi'i. Beliau mengatakan la ba'sa, tidak mengapa membaca Al-Quran di kuburan. Maksudnya adalah membaca untuk menghadiahkan pahalanya untuk orang yang telah mati. Ini sebagian riwayat dari Imam Syafi'i, meskipun dalam mazhabnya itu menilai, kata Imam An-Nawawi, yang sahih hal itu tidak sampai ya. Taib. Kembali kepada ayat ini tentang yang disepakati oleh ahli ilmu mendoakan mayit. Karena orang beriman itu bersaudara, maka bermanfaat dari amalan orang yang masih hidup untuk orang yang telah mati. Maka jangan remehkan doa-doa kita untuk saudara kita yang telah meninggal, terutama orang tua kita. Jika kita enggan untuk menyebut nama-namanya, maka doakan dengan ungkapan umum, seperti doanya Nabi Ibrahim, ampuni aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang beriman. Maka mencakup padanya pamannya, bibinya, kakeknya, ya, saudaranya, temannya. Innamal a'mal bin niyat, amal tergantung niatnya. Dan kata
Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, hal itu lebih dibutuhkan dan disukai oleh orang yang mati melebihi kebutuhannya dari orang yang hidup. Kalau kita memberikan bantuan, kebaikan, jasa kepada orang yang hidup, orang yang mati lebih butuh lagi dan lebih gembira lagi jika mendapatkan doa atau manfaat dari orang yang hidup, ya. Atau dalam bentuk sedekah. Sedekah apapun bentuknya yang ia niatkan pahalanya untuk orang yang telah mati sampai ijma', kesepakatan ulama, la niza', tidak ada perselisihan. Contoh apa? Sedekah ya harta, sedekah barang, termasuk pula kurban, termasuk pula dan seterusnya. Ya. Contoh mushaf, beli mushaf, hadiahkan untuk teman dia yang telah meninggal, terus dibaca oleh orang, maka tambahan pahala. Ya Rasulullah, bagaimana dengan meniatkan haji untuk orang yang telah meninggal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza law kana abuka musliman fa'ataqtum anhu wa tasaddaqtum anhu au hajajtum anhu balaghahu dzalika." Jika bapakmu itu muslim, maka sedekahmu atas namanya atau memerdekakan budak atas namanya atau hajimu atas namanya, nafa'ahu dzalik, sampai kepadanya. Dan hadis yang setema ini ada banyak sekali, dari hadisnya Ibnu Abbas, hadisnya Abu Sa'id, hadisnya Aisyah dan yang lainnya, sehingga ijma' ahli ilmu bahwasanya sedekah atas nama mayit sampai. Faedah, jika orang punya uang yang banyak, maka tidak dilarang, ya, di mana dia berkurban untuk masing-masing orang. Di rumahnya ada 5 orang, maka 5 kambing. 2 meninggal, tambah lagi 2, nggak ada masalah. Karena manfaatnya untuk fakir miskin, ya. Dan tidak kuat orang yang melarangnya. Meskipun mencukupi 1 kambing untuk diniatkan seluruh keluarga, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, berkata penulis, juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa orang Islam untuk saudaranya tanpa kehadirannya, tanpa sepengetahuannya adalah mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan, yang diberi tugas untuk menjaganya. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bih amin walaka bimithl. Artinya, setiap kali berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat tersebut merespon, amin, semoga terkabul dan engkau mendapatkan yang serupa. Ini diantara fadilah atau manfaatnya mendoakan orang lain, terutama orang yang telah mati, kita mendapatkan doa yang serupa dari malaikat. Jangankan mendoakan orang yang mati, mendoakan orang yang hidup sekalipun bermanfaat. Jangankan berdoa, sedekah pun juga bermanfaat. Jangankan sedekah, haji pun, haji untuk diniatkan menghajikan ayahnya umpamanya yang masih hidup, maka diperbolehkan dan sampai
Kata Ibnu Utsaimin, dengan syarat memang bapaknya tidak mampu berhaji, mungkin karena fisiknya. Ya, fisiknya. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Manhajus Salikin, kitab fikih dasar mazhab Hambali, beliau mengatakan ayu kurbatin, kurbah apapun, yakni ibadah jenis apapun, ja'ala sawabaha li hayyin au mayyitin muslimin nafa'ahu dzalik, yang ia hadiahkan pahalanya untuk orang yang hidup maupun orang yang mati asal muslim bermanfaat. Dan ini beliau ambil dari nas atau lafalnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Fiqhi. Saya tanya, ini masalah akidah atau fikih jamaah yang kita bahas ini? Jamaah, masalah apa? Fikih. Fikih itu jangan kenceng ya, tapi agak longgar. Artinya jika kita nggak sepakat, ya sudah, jangan terlalu berlebihan. Ya, diskusi boleh ilmiah menggunakan umpamanya bikin kitab yang membantah pendapat si fulan, ada masalah ilmiah. Ya, tapi kalau mengingkari perbuatan tidak diperbolehkan dalam masalah semacam ini. Kenceng dalam masalah akidah, seperti bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Murji'ah, bid'ahnya ya Sufiyah, ya Asy'ariyah dan seterusnya. Demikian. Berikutnya kata penulis, pelunasan utang darinya oleh siapapun, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tentang pelunasan 2 dinar oleh Abu Qatadah untuk seorang mayit. Hadis yang dulu kita ceritakan tentang jenazah yang tidak disolati Nabi kecuali tidak punya hutang, menunjukkan bahwasanya orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada orang yang mati dalam bab harta. Dalam bab harta. Ada orang nih, mamanya nih, kita tahu si fulan itu hutang sama temannya, mati belum lunas, dan tidak ada keinginan untuk melunasinya. Kita sebagai teman akrab, teman dekat, terus kita melunasinya atas namanya, maka sah, di akhirat sah. Ya, di akhirat sah. Sekali lagi, masalah sedekah ijma sampai manfaatnya untuk si mayit. Yang mereka perselisihkan 3, sebutkan: salat, puasa, tilawah Al-Quran. Jumhur berpandangan sampai apa tidak? Sampai seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Nah, berikutnya pelunasan nazar darinya, baik puasa atau lainnya. Ini puasa yang wajib, ini yang disepakati, puasa wajib. Hadis Sa'ad bin Ubadah, dia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, ibuku meninggal dan memiliki utang nazar, yakni utang wajib. Kata beliau, iqdhihi anha, lunasilah hutangnya, yakni puasakan untuknya, nazar. Termasuk pula kafarat. Bagaimana dengan hutang Ramadan? Dirinci. Contoh, ada orang sakit dari awan Ramadan hingga tidak berpuasa karena sakit. Kemudian meninggal di Syawal. Apakah dikatakan dia punya hutang puasa? Cuma yang harus dipuasakan oleh ahli warisnya?
Kata Nabi Muhammad SAW, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu, siapa yang mati dalam keadaan punya hutang puasa, ini wajib, maka dipuasakan oleh walinya. Kita katakan dia tidak wajib, karena dia tidak mampu berpuasa karena sakit, diganti dengan fidyah. Beda ceritanya kalau orang haid. Wanita haid, ya, dia punya hutang 7 hari dan dia menundanya hingga mati, maka dia punya hutang puasa. Gimana caranya? Ahli warisnya mempuasakannya. Bagaimana jika ahli warisnya tidak mempuasakannya? Berarti ahli warisnya kurang baik pada dirinya. Apakah wajib? Jumhur atau ahli ilmu berselisih pendapat, apakah ahli waris ini wajib mempuasakannya ataukah tidak? Yang saya pilih hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena itu ada tanggungan orang yang mati tersebut, bukan tanggungannya orang yang hidup mempuasakannya. Tapi kalau mereka mempuasakannya, maka itu bagus, ya. Boleh pula dikerjakan bareng-bareng. Maka 7 orang mempuasakan masing-masing 1 hari untuk tadi yang meninggal. Namun Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan hadis tadi berkaitan tentang puasa nazar saja, sebagaimana penuturan Imam Abu Dawud dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Intinya bahwasanya, ya, puasanya orang yang hidup, terutama puasa yang wajib, bermanfaat untuk si mayit. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh anak solih dari amalan-amalan solih? Ini sepakati bahwa anak dari nasabnya, ya, atau anak dari didikannya meskipun bukan nasabnya, terus beramal solih, maka orang tua tersebut mendapatkan pahala, baik orang tua nasab maupun orang tua didik. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, berterima kasihlah kepadaku serta kepada kedua orang tuaku, dan hanya kepadaku kamu akan dikembalikan. Saya mendengar bahwa Syekhuna Walid Saifun Nasr mengatakan guru atau orang tua didik masuk di dalamnya, bahkan lebih berhak karena ya, memberikan nutrisi rohani kejiwaan lebih utama daripada nutrisi badan. Ya. Allah berfirman, sanaktubu ma qaddamu wa atharahum, kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak yang ia tinggalkan. Di antara makna jejak-jejak yang ia tinggalkan adalah yakni anak-anak yang ia tinggalkan. Ya, anak-anak yang ia tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang telah meninggal maka terputus amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang lain, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang mendoakannya. Yang benar dalam masalah anak saleh yang mendoakannya adalah bahwa tidak disyaratkan anak ini mendoakan orang tuanya baru mendapatkan manfaat dari anaknya, tidak. Sekedar anak itu saleh, yakni muslim dan beribadah, maka orang tuanya mendapatkan tambahan pahala. Karena itu bagian dari usaha orang tua. Terutama sekali lagi jika anak itu
memiliki kebiasaan mendoakan orang tuanya. Ya. Firman Allah Ta'ala di sini, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. Coba kita perhatikan lafal ini. Lafal ini difahami oleh Imam Asy-Syafi'i menurut penuturan Ibnu Katsir dan juga Ibnu Qudamah bahwa ini diantara dalil bahwasanya tidak sampainya tadi bacaan Quran, sholat, dan puasa, karena ia amalan yang tidak ditopang oleh dalil secara khusus. Beda dengan sedekah, haji, umrah, al-itqu, memerdekakan budak, itu ada hadis khususnya. Maka ayat ini menunjukkan demikian. Tapi dibantah oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin bahwa makna ayat adalah seseorang tidak bisa merebut pahala orang lain, tidak bisa. Tapi jika menghadiahkannya maka bisa. Ibaratnya kita kerja, dapat gaji, terus gaji kita diberikan orang, sampai kita mendapatkan pahala sedekah, sementara yang bersangkutan dapat gaji kita. Karena orang beriman itu saling memberikan manfaat di antara mereka, hidup maupun mati. Baik, kembali kepada ayat, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nabi SAW bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbi wa inna waladahu min kasbi. Sungguh sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan anaknya termasuk dari usahanya. Makanya orang tua itu mendapatkan pahala dari amal anaknya, karena pada hakikatnya anaknya itu adalah hasil usahanya, yakni keluar dari sperma dirinya. Makanya status orang tua ini begitu besar dalam Islam, haknya besar, tidak dilihat kebaikannya. Artinya meskipun orang tua kurang dalam perhatian, kurang dalam nafkah, atau mungkin zalim kepada anaknya, hak orang tua ini kepada anaknya sama dengan orang tua lain yang baik kepada anaknya. Sebagaimana seorang suami, haknya mereka sama. Meskipun si A ini loman kepada istrinya, yang B ini pelit. Kenapa? Karena haknya suami itu berdasarkan penetapan Allah, bukan karena jasanya. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya aku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Apa sebabnya? Li'izami haqqihi 'alaiha, besarnya haknya atasnya, bukan besarnya gaji atau jasa kepada istrinya, bukan, hak. Yakni ketentuan yang telah Allah tetapkan. Demikian jemaah. Berikutnya adalah apa yang ia tinggalkan berupa jejak-jejak kebaikan dan sedekah jariyah. Yakni penulis di sini mengumpulkan dua sumber jalan yang bermanfaat bagi mayit. Satu, amal pribadi. Dua, amal yang dari orang yang masih hidup untuknya. Adapun yang dari amal pribadi kita seperti sedekah jariyah, yakni sedekah pada tempat-tempat yang mana manfaatnya itu konsisten atau kontinu. Contoh wakaf, wakaf sumur, mengalirkan sungai,
kemudian mewariskan mushaf, membangun rumah untuk Ibnu Sabil, ya, dan seterusnya, ya, ini jariyah, ya, ini selama dimanfaatkan oleh orang yang hidup, maka ia mendapatkan kiriman pahala. Karena berhubung, ya, tempat yang terbaik di bumi adalah masjid, ya, dan ibadah terbaik adalah sholat, dan semua aktivitas kebaikan ada di masjid, taklim, tilawah, i'tikaf, maka wakaf masjid termasuk, ya, amal besar dari jariyah yang bisa kita tinggalkan, ya, yang bisa kita tinggalkan. Wakaf masjid, entah tanahnya, entah bangunannya, entah fasilitasnya, bahkan mungkin secara abstraknya, dengan sebab dia maka berjalan sistemnya. Itu bagian dari amal jariyah yang perlu diperhatikan, ya, sebelum kita berangkat. Ya. Tinggalkan jejak sebelum berangkat. Itu kalimat yang bagus sekali, ya. Tinggalkan jejak sebelum berangkat. Baik, kesimpulannya bahwasanya orang yang telah mati mendapatkan manfaat dari satu amal pribadinya. Yang kedua, amal orang yang masih hidup untuknya, berupa doa, istighfar, sholat jenazah, sedekah, memerdekakan budak, atau ibadah wajib yang bisa diwakilkan seperti haji, umroh, ya, nazar, kafarat, dan semisalnya. Termasuk pula susulan, yaitu puasa, sholat, dan tilawah menurut pendapat jumhur, dan saya mengikuti pendapat jumhur ini. Allahu a'lam. Nah, jika ada yang ditanyakan, persilahkan. Nah, jadi kalau Ustaz menyebutkan bahwa apabila orang tua itu mempunyai anak yang soleh dan orang tua meninggal, insya Allah orang tua yang meninggal itu dapat pahala dari perbuatan anak yang soleh. Yang mau saya tanyakan, apabila anak itu tersebut solehnya bukan karena orang tuanya, apakah orang tuanya tetap mendapat pahala? Padahal selama anak itu hidup, dia asalnya tidak diajari untuk beragama dengan lain. Nah, anak yang soleh bukan dengan orang tuanya itu dirinci. Ya, terkadang, ya, maksudnya adalah dididik oleh orang lain, tapi sebenarnya itu adalah hasil dari orang tua, karena orang tua yang mungkin mengarahkannya, memberikan biaya mondoknya umpamanya, maka orang tuanya. Yang kedua, bahwasanya pada asalnya orang tua mendapatkan pahala atau kebaikan dari amal soleh anaknya dalam bentuk apapun, sebabnya apapun, karena dia adalah hasil usaha orang tua. Sementara jika anak ini pintar gara-gara orang lain, maka orang lain ini juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang tuanya. Kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin kafa'ili." Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti pelakunya, yakni mendapatkan pahala seperti yang mengamalkannya dari para guru, pendidik, penasehat. Orang tua juga mendapatkan pahala dengan sebab hubungan nasab dengan anaknya. Maka ini kabar gembira bagi setiap orang tua,
yang meninggalkan anak solih. Solih itu paling minimal adalah dia beragama Islam, ya. Yang kedua sholat, sudah menjadi anak yang solih. Bahkan seandainya dia, ya kan, hanya solih dari sisi beragama Islam dan dia beriman sampai mati, itu ada manfaatnya bagi orang tua di akhirat. Kadang ada orang itu kita anggap yaitu rendah secara keagamaan, barangkali dia punya amal soleh yang tinggi yang kita anggap remeh. Contoh, seorang wanita pezina dari Bani Israel, ya, dianggap orang-orang sebagai orang yang hina, tapi dia punya amal khusus, yakni memberi minum anjing yang kehausan. Apa kata Allah? Fasyakarallahu laha faghfara laha. Allah berterima kasih kepadanya, Allah mengampuninya. Ada seorang laki-laki di surga, dia guling-guling saking senangnya di surga. Gara-gara apa? Sebuah ranting yang ia singkirkan dari jalan yang mengganggu muslimin. Aman, sederhana, ringan. Tapi ketika dia berbobot dengan ikhlasnya, pengharapannya, maka menjadi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin anak ini biasa, tapi mungkin dia punya amal rahasia yang tinggi kualitasnya dari amal zahiriyah. Nah, demikian. Allahu a'lam. Kita mendengarkan azan. Allahu Akbar, Asyhadu an la Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd.
Jika ada pertanyaan, persilakan. Satu lagi, mau nanya, kalau ada saudara meninggal, anggaplah dia pengusaha atau bisnis yang kita tahu almarhum itu usahanya banyak kan. Pada saat dia meninggal, anggaplah karena usahanya banyak, mestinya banyak usaha dan kemungkinan ada hutang-hutang di antara 5 orang atau 6 orang menuju pengusaha lain yang pernah lain dia. Apabila ternyata tidak ada orang yang datang ke keluarganya untuk menanyakan hutang-hutang itu, apakah yang harus dilakukan? Apakah kita harus menanyakan satu persatu fungsi dagangnya dia atau apa menanyakan hutang, atau kita anggap tidak ada yang meminta perhitungan hutang ya berarti itu sudah ikhlas. Apa yang harus dilakukan? Coba. Nah, Allah yang barik fikum. Semua hak yang belum dikembalikan di dunia pasti akan dituntut di akhirat. Apapun itu, meskipun setangkai dari siwak. Kata Nabi SAW, "Man iqtata'a haqqam ri'im muslim biyamini faqad aujaballahu alaihi nar wa harrama alaihi jannah." Siapa yang mengambil tanpa hak miliknya orang Islam, ya, tanpa hak, maka Allah mewajibkannya masuk neraka, mengharamkannya masuk surga. Yani tidak langsung masuk ke surga, ditunda. Ya Rasulullah, meskipun sesuatu yang remeh, sederhana, kata beliau, wa in qadiban min arak, meskipun setangkai setangkai siwak arak. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Hak-hak benar-benar akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, hatta yuqada syatul jalha minasyatil qarna, hingga kambing yang tidak bertanduk nanti akan menanduk kambing yang bertanduk. Dulu ada kasus, ya, di zaman Nabi SAW, dua kambing sambil beradu. Kata Nabi, tahukah kalian apa sebabnya mereka bertanduk? Kata mereka, tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, tapi Allah tahu. Sungguh, ya, hak-hak nanti akan dikembalikan sampai haknya kambing yang tidak bertanduk dikembalikan dari kambing yang bertanduk. Baik, sekarang kita kembali kepada masalah harta. Ya, harta berapapun nilainya, maka jika belum tuntas di dunia, ya, baik belum dituntaskan oleh dirinya sebelum mati atau ahli warisnya, maka akan ia tuntaskan di akhirat dengan catatan, ya, di masa penantian ini kondisi kejiwaan orang ini adalah tertahan. Kata Rasul SAW, nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi hatta yuqda anhu. Arwah orang beriman tertahan karena hutangnya sampai dilunasi, yakni dilunasi oleh ahli warisnya atau ia lunasi sendiri pada padang mahsyar. Dengan apa? Dengan hasanat, pahala puasa, pahala sedekah dia dulu, pahala zakatnya, pahala seterusnya. Dan makna tertahan di sini adalah tertahan dari menikmati surga di alam barzakh. Menikmati kenikmatan surga di alam barzakh. Ada seorang laki-laki ketika meninggal saudaranya, dia berkata, dia meninggalkan 300 dinar atau dirham. Akan aku bagi-bagi untuk ahli warisnya. Kata Nabi SAW, inna akhaka mahbusun bidainihi, ya, saudaramu sekarang sedang tertahan karena hutangnya. Fadhhab, pergilah, faqdi anhu, lunasi hutangnya. Dia datang, ya Rasulullah, ada seorang wanita mengklaim, ya,
mengklaim dulu meminjamkan sekian dinar, tapi dia tak punya bukti. Kata Nabi SAW, ya, a'tiha fa'inaha, ya, muhiqqah. Berikan dia karena dia wanita yang jujur. Artinya harus ada usaha semenjak hidup mentuntaskan masalah perputaran uang. Haknya orang lain harus dikembalikan atau berwasiat kepada ahli warisnya agar dituntaskan. Demikian. Tidak ada spekulasi. Artinya dia mungkin mengikhlaskan, mungkin tidak bisa. Ya. Harus ada akad yang jelas. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi rahimahullah, ya kan, bahwasanya serah terima barang harus ada akadnya baru sah. Ada sebuah cerita di mana beliau itu dijambret barangnya. Terus beliau lari untuk memberikan akad. Itu aku hadiahkan untukmu. Kan dalam mazhab beliau sah jika ada akadnya. Jika sekedar hati ikhlas maka gak sah. Meskipun ini bukan pendapat ijma ulama ya, tapi sebagian ulama demikian. Harus ada akadnya sehingga dia tuntas di dunia dan akhirat. Nah, silakan. Ini terkait ini kalau tadi Syafi'i tadi kalau penipuan gimana? Sebelum kami kasus seseorang online itu kan jahat dari mana? Hanya seorang muslim hanya tipu besar. Bagaimana ya? Saya sebagai orang muslim ini bagian dari musibah atau ujian atau bagaimana? Saya terus terang nggak ikhlas. Baik. Kasus penipuan begitu banyak sekali. Hingga saya punya tamu teman. Ya, merintis usaha dari kecil sampai besar. Ini kan terus ditipu hingga habis ludes. Ya sedih. Sekian tahun merintis, ya kan, usaha ditipu orang. Customernya ada yang menipu hingga hilang semua, sekian juta, mungkin 300 juta. Maka saya bikin PDF bernama buku ya, Tidak Ada Harta Hilang dalam Islam. Dalam agama kita tidak ada harta hilang. Harta hasil kerja keras keringat kita, ya, akan kita dapatkan manfaatnya di akhirat meskipun dicuri, ditipu, dirampok, ya, dan semisalnya. Ya. Bahkan diakali. Contoh umpamanya punya bagian warisan, tapi semua saudaranya, ya kan, sepakat tidak memberikan kepada kita gara-gara ada konflik lah sebelumnya. Kita katakan harta itu tidak hilang karena itu hak kita. Anda silakan mengembalikan sekarang atau tunggu nanti di pengadilan Allah Ta'ala. Jadi masalah harta jamaah, tenang, jangan begitu risau. Ya, terkadang itu Allah memaksa orang untuk punya tabungan di akhirat dengan cara dicuri. Kalau di sedekah pelit, gak mencapai itu, maka dipaksa dengan dicuri. Ya, yang pernah dicuri, ya, maka lapang dada ya, hartanya masih ada, disimpan rapi, tercatat dalam catatan malaikat, nanti bisa dituntut pada hari kiamat. Dan saat itu kita lebih butuh dengan tambahan pahala daripada butuhnya kita sekarang dengan makan, minum, tempat tinggal, kendaraan. Allahu a'lam. Nah, silakan tadi mau dilanjut. Meneruskan yang tadi ya. Jadi memang semuanya harus sedekah, tapi pada saat
meninggal itu kan tidak ada yang menagih. Nah, itu tadi pertanyaannya, tidak ada yang menagih itu berarti apakah kita harus mendatangi rekan kerja si mayit atau ya nggak ada yang menagih, berarti tidak ada hutang-hutang atau begitu? Ya terserah. Kalau mau mendatangi memastikan maka lebih baik. Jika tidak mendatangi dan ternyata punya hutang, maka perkaranya sampai akhirat. Kadang orang itu males masalah nagih, kadang males mereka itu. Akhirnya mereka diam aja. Padahal dia pengen dilunasi hutangnya, tapi dia males bergerak, akhirnya dia tidak ada omongan sama sekali. Maka kita sebagai orang yang paham, maka kita mendatanginya. Ya, klarifikasi apakah benar punya hutang ataukah tidak. Ya kan? Kalau punya apakah diikhlaskan ataukah ditagih. Nah, demikian. Itu haknya mayit. Haknya mayit adalah dilunasi semua hutangnya dengan warisannya meskipun menghabiskan warisannya. Itu kata Syalbani rahimahullah. Haknya mayit adalah dilunasi hutangnya dengan harta peninggalannya meskipun menghabis hingga ahli waris enggak mendapatkan apapun. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, yang terakhir silakan. Waalaikumsalam. Ada dosa nggak atau ada aturan kalau misalnya yang menghutangi itu dia sudah menagih selama beberapa kali terus akhirnya tadi capek, udah lebih ada. Nah itu apakah nanti pas hari kiamat si yang penghutang bisa berdalih bahwa kamu lo nggak ingatin aku, nggak gitu Ustaz? Atau bisa dibalik kita gitu atau enggak ya? Nah, nanti akan saling berdebat di akhirat. Allah lebih tahu isi hati mereka. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Lalu kalian nanti pada hari kiamat di sisi Rabb kalian saling argumentasi. Nanti Allah yang mengadili. Ya, kadang cuma di bibir aja, hatinya yang tahu cuma Allah. Nah, pokoknya masalah hak manusia masing-masing punya hati. Dia niat apa enggak untuk mengembalikan. Kalau sekedar manis di bibir, nanti ada pengadilan di mana Allah menampakkan semua isi hati. Yauma tublas sarair, pada hari ketika semua rahasia ditampakkan semua. Yauma tashhadu alaihim, ya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim. Pada hari ketika mulut ditutup dan menjadi saksi tangannya dan kakinya berbicara. Nah, Allahu ta'ala alam, demikian kita akhiri. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.